Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk hari ini yang telah hadir di Vicon. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Vicon ini belajar di rumah. Jadi untuk anak-anak ini nanti bisa gabung di sini, kita belajar dengan mata pelajaran kimia hidrokarbon kelas 10. Nah, untuk presenter hari ini dari saya sendiri dulu ya. Untuk moderator atau host itu nama saya Irwan Sumarjanto dari SMK Negeri 2 Pati selaku moderator, dan saya akan memandu jalannya presentasi untuk dari presenter DRH Hajah Zainab MSI dari SMK N4 Goa Sulawesi. Nah, untuk mata pelajaran yang akan disampaikan nanti kimia untuk kelas 10 dengan tema mata pelajaran hidrokarbon. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari beliau, yaitu nama DRH Hajah Zainab MSI, lahir di Sungguh Minasa, Goa, tanggal 18 Maret tahun 1968. Menyelesaikan pendidikan strata 1 pada IKIP Ujung Pandang tahun 1991 di Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Pendidikan Kimia, dan di tahun 2010 menyandang gelar strata 2 yakni MSI pada program Ilmu Komunikasi jurusan Pendidikan Komunikasi Universitas Satria Makassar. Nah, sebelumnya saya akan membacakan tata tertib. Yang pertama, semua peserta wajib mematikan mikrofon. Di dalam ini mute. Yang kedua, peserta melakukan tanya jawab hanya di sesi tanya jawab. Nanti ada waktu untuk sesi tanya jawab. Yang sebelumnya mengisi kolom komentar dulu. Nanti biar saya selaku moderator menyampaikan kepada Ibu presenter. Yang ketiga, moderator berhak mematikan mic peserta dan mengeluarkan peserta yang berniat membuat gaduh. Yang keempat, terakhir, peserta wajib melakukan absensi. Nah, ini absensinya nanti akan saya share. Nah, pada sesi kali ini, Ibu presenter akan menyampaikan materi hidrokarbon. Sebetulnya apa sih senyawa hidrokarbon tersusun dari unsur hidrokarbon, hidrogen dan karbon, senyawa yang penyusunnya sebagian besar karbon dikelompokkan ke dalam senyawa organik atau senyawa karbon. Bagaimana unsur karbon berikatan membentuk senyawa karbon yang istimewa? Nah, ini akan Ibu sampaikan untuk sesi kali ini, Vicon kali ini, yang nanti akan terbagi waktunya. Ibu presenter akan menyampaikan presentasi selama 30 menit dan nanti selanjutnya akan dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Nah, monggo untuk Ibu presenter DRH Hajah Zainab MSI menyampaikan materinya. Terima kasih, monggo. Ya, terima kasih Pak Irwan Sumarjanto atas kesempatan ini. Alhamdulillah kami ucapkan syukur, alhamdulillah kami ucapkan untuk kami semua atas lindungan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya selaku presenter akan membawakan tentang materi hidrokarbon untuk kelas 10 SMK. Dalam hal ini adalah kimia dengan materi hidrokarbon.
Ya, baiklah. Untuk hari ini, tepatnya jam 10 walaupun agak sedikit telat atau sudah lewat ini dari jam yang sebenarnya dari jadwal, namun kami berusaha untuk menyajikan yang terbaik. Ini adalah mata pelajaran kimia yang akan kita bahas adalah hidrokarbon. Adapun kompetensi dasar untuk materi hidrokarbon adalah menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon serta dampak pembakaran semen berkarbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Namun untuk yang ini, hari ini kita bahas tentang struktur senyawa hidrokarbon. Nah, yang pertama adalah kekerasan atom karbon, yaitu kekerasan atom karbon itu pertama dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, di sini kenapa dikatakan 4 ikatan kovalen? Karena di sini seperti kita lihat bahwa konfigurasi elektron pada karbon adalah C dengan nomor atom 6. Nah, kemudian dari nomor atom 6 itu konfigurasinya adalah 24. Nah, 24 di sini adalah 4 merupakan elektron valensi. Nah, kemudian dalam struktur Lewisnya yaitu C dengan 4 titik atau dotnya itu 4 titik sebelah kiri kanan dengan atas bawah. Kemudian dalam bentuk garis ikatan itu ada 4 garis ikatannya. Kemudian untuk yang kedua, yaitu dapat membentuk ikatan antara atom C sehingga membentuk rantai C. Nah, di sini ikatannya antara C dengan C itu terikat satu sama lainnya dan membentuk ikatan yang panjang. Sehingga jumlah senyawa karbon itu sangat banyak. Nah, kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis rantai karbon. Yang pertama yaitu rantai alifatik atau rantai terbuka. Rantai terbuka di sini seperti tadi dikatakan bahwa dia terikat antara atom C yang satu dengan C lainnya. Nah, rantai terbuka berarti dia tidak bercabang atau lurus, membentuk satu garis ikatan. Kemudian ada juga yang terbuka atau bercabang. Nah, di sini pada rantai alifatik rantai terbuka itu terbagi atas 4. Ada yang disebut dengan atom C primer, ya, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuaterner. Nah, pada atom C primer di sini nampak pada nomor 1. Nah, di sini terikat atom C ini terikat pada satu atom C lainnya. Nah, pada gambar ini nampak ada 5 atom C primer. Jadi dia mengikat hanya satu atom C lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah atom C sekunder, yaitu atom C yang mengikat 2 atom C lainnya. Jadi di sini yang warna biru adalah atom C sekunder. Nah, nampak bahwa atom C ini mengikat 2 atom C lainnya, yaitu ada sebelah kiri dengan di sebelah kanan. Kemudian yang ketiga adalah atom C tersier. Atom C tersier adalah atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Nah, di sini dikasih warna hijau. Nah, ini adalah atom C tersier karena dia mengikat 3 atom C lainnya, yaitu sebelah kirinya 1, sebelah kanannya 1, dan di bagian atas 1.
kemudian yang keempat adalah atom C kuartener, yaitu atom C yang mengikat 4 atom C lainnya. Nah, di sini ada sebelah kiri dengan kanan, kemudian atas dengan ke bawah. Itulah pembagian dari rantai terbuka untuk rantai alifatik yang mempunyai cabang. Nah, kemudian jenis-jenis rantai karbon ini yang kedua yaitu rantai C siklik atau rantai tertutup. Rantai C tertutup berarti di sini katanya satu sama lain itu dia membentuk satu cabang tapi dia dalam bentuk tertutup. Nah, kemudian yang kedua adalah aromatik atau inti benzena. Nah, di sini benzena yang merupakan ikatan antara C dengan C dalam bentuk aromatik. Di sini antara C dengan C itu sebanyak 6 atom C-nya. Itu antara C yang satu dengan C lainnya ada ikatan rangkapnya. Atau kita bisa bentuknya dalam bentuk lingkaran atau siklop. Nah, senyawa yang memiliki rantai ini umumnya berwarna dengan berbeda. Yang ketiga adalah jenis ikatan antar atom. Itu yang pertama adalah ikatan jenis atau disebut dengan ikatan tunggal atau biasa dikenal dengan ikatan hidrokarbon jenis. Nah, di sini nampak C dengan C hanya membentuk satu ikatan tunggal. Kemudian ikatan tak jenis yaitu hidrokarbon tidak jenis atau di sini mempunyai ikatan rangkap juga. Jadi di sini ikatan C dengan C itu mempunyai ikatan rangkap dua. Kemudian yang ketiga itu rangkap tiga atau pinus. Nah, di sini kita lihat ikatan C-nya mempunyai ikatan rangkap tiga. Nampak di sini tadi sudah jelaskan bahwasanya C itu mempunyai 4 ikatan, 4 garis. Jadi di sini ada rangkap 3 ditambah dengan 1, jadi ada 4. Nah, kita lihat di sini perbandingan antara ketiganya, yaitu misalnya pada tadi hidrokarbon jenuh, di sini ikatannya tunggal. Jadi antara C dengan C yang satunya itu ikatan tunggal. Kemudian hidrokarbon tidak jenuh atau rangkap dua, di sini ikatan C dengan C itu ada ikatan rangkap duanya. Nah, satu C dengan C lainnya itu ada 4 ikatan. Jadi 1, 2, 3, 4 itu rangkap 2, ini ada 2 tambah ini 1 ke atas dan ke bawah 1, jadi 4 ikatannya. Kemudian hidrokarbon tak jenuh atau rangkap 3. Nah, di sini nampak ikatan 1 C dengan C lainnya itu dengan memakai ikatan rangkap 3. Itu jenis ikatan antar atom C dengan 1 dengan C lainnya. Nah, sekarang kita lihat struktur senyawa hidrokarbon. Nah, tadi bahwasanya alkana atau yang dikenal dengan hidrokarbon jenuh itu adalah merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki rantai karbon terbuka dan berikatan tunggal. Adapun rumus umumnya adalah CnH2n+2. Alkana membentuk deret homolog, yaitu deretan senyawa karbon yang setiap anggotanya memiliki selisih sebanyak CH2. Nah, kita lihat di sini contoh daripada deret homolog, yaitu pertama dari C-nya 1 dengan hanya 4 namanya metana. Kemudian yang kedua adalah etana, yang ketiga propana, yang keempat butana, yang kelima pentana, keenam heksana, ketujuh hexana, kedelapan oksana, kesembilan nonana, dan kesepuluh dekana. Ini adalah hidrokarbon jenuh atau dia mempunyai ikatan tunggal. Jadi memakai karena tadi alkana yaitu akhirannya ana, jadi dia memakai akhiran ana jadi metana, etana, propana dan seterusnya.
Kemudian yang kedua adalah alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon alifatik jenuh yang pada rantai karbonnya terdapat ikatan angka 2. Nama alkena dihubungkan dari nama alkana dengan menggantikan aliran ana dan ini. Adapun rumus umumnya adalah CnH2n. Nah, sama halnya dengan alkana, alkena juga mempunyai deret homolog. Jadi di sini dari alkana itu akhiran ananya berubah menjadi ena. Nah, kita lihat dari contohnya ini, jadi di sini rumus umumnya mempunyai ikatan rangkap 2. Nah, dari rumus molekul CnH2n, nah, jadi misalnya kalau N-nya 2, berarti di sini Cn-nya 2, CnH2n, berarti Cn-nya 2H 2 kali 2, nanti 4. Jadi kan seterusnya sampai urutan C yang ke-10. Nah, di sini dari alkana berubah menjadi ena. Dari akhiran ana berubah menjadi ena. Nah, seterusnya propana menjadi propena. Jadi seterusnya sampai kepada dekana yang berubah menjadi dekena. Jadi diulangi bahwasanya alkana dari deret alkana menjadi alkena, akhiran ana berubah menjadi ena. Selanjutnya yang ketiga adalah alkuna. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon alifatik tidak jenuh yang pada rantai karbonnya terdapat ikatan rangkap 3. Nama alkuna diturunkan dari nama alkana dengan digantikan akhiran ana dengan una. Adapun rumus umumnya adalah CnH2n kurang 2. Alkuna juga membentuk deret homolog. Jadi di sini akhiran ana pada alkana berubah menjadi una. Nah, ini contohnya. Jadi dari etana tadi, etana akhiran ana berubah menjadi una. Jadi menjadi etuna, propana menjadi propuna. Nah, di sini tadi rumusnya CnH2n kurang 2. Jadi kalau N-nya 2, berarti H untuk H 2 kali 2 dikurangi 2, sehingga hanya menjadi 2. Jadi kita seterusnya sampai kepada urutan dekana yang berubah menjadi dekena. Nah, sekarang kita lihat tata nama senyawa hidrokarbon. Nah, untuk pemberian tata nama senyawa hidrokarbon, yaitu yang pertama, kita harus tentukan dulu rantai karbon terpanjang dengan jumlah atom C terbanyak sebagai rantai pokoknya. Kemudian yang kedua, kita tentukan cabang-cabangnya yang terletak pada rantai karbon dan tidak diikat oleh atom C di ujungnya. Kemudian yang ketiga adalah kita berikan penomoran 1, 2, dan 3 dan seterusnya pada atom C rantai utama, dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Nah, kemudian kita berikan nama senyawa dengan menyebutkan nama cabang atau diberi nama alkil beserta nomornya diikuti nama rantai utama atau alkana, jadi seperti metil dengan etil. Selanjutnya, apabila terdapat lebih dari satu cabang berbeda, cabang dituliskan sesuai urutan abjad. Jika cabangnya sama diberi awalan mono, di, tri, dan seterusnya. Di depan nama cabang yang sesuai dengan jumlah cabang yang sama tersebut. Nah, untuk yang senyawa alkana yang tidak bercabang, namanya disebutkan dengan jumlah atom punya. Nah, seperti ini kita lihat contohnya. Jadi tadi di sini ini kita perhatikan ada 5 atom C. Ini adalah rantai terpanjang. Berarti ini diberi nama pentana karena dia berada pada 5 atom C. Kemudian ini adalah cabangnya. Cabangnya kita pemberian nama atau pemberian nomornya dimulai dari nomor terendah yang dekat dengan cabang. Jadi di sini kita menghitung mulai dari sebelah kiri karena cabang ini adalah nomor terendah. Kalau kita menghitung dari sebelah kanan, berarti untuk cabang dia
memulai dari nomor besar. Jadi harus kita mengambil nomor terkecil. Jadi di sini cabangnya ada 2, itu terikat pada 2 dengan 3. Karena dia cabangnya sama, yaitu sama-sama 1 atom C, maka diberi awalan D. Kalau dia ada 2. Nah, sehingga namanya di sini adalah dimetil. Jadi untuk rantai utamanya ada 5 namanya pentana, sehingga namanya menjadi 2,3 dimetil pentana. Nah, selanjutnya kalau cabangnya berbeda. Nah, tetap di sini kita lihat rantai utama yang terpanjang. Jadi tetap kita menghitung mana atau mencari dulu yang utama, yang mana rantai terpanjang sebagai rantai induk atau rantai utama. Nah, di sini ada 6. 6 itu namanya heksana. Kemudian cabangnya ada 2. Yang pertama adalah 1 atom C-nya namanya metil, yang kedua adalah 2 atom C-nya namanya etil. Kita urutkan sesuai abjad. Jadi etil dulu baru metil. Nah, etilnya terikat pada C nomor 4. Jadi 4 etil. Kemudian metilnya terikat pada C nomor 2. Jadi 4 etil 2 metil heksana. Nah, itu cara pemberian nama tata nama senyawa hidrokarbon untuk alkana. Nah, untuk aturan tata nama alkana hampir sama dengan alkana. Yang membedakan adalah rantai utamanya diberi nama alkena atau alkuna, disertai dengan nomor letak ikatan angka dengan nomor yang terkecil. Nah, seperti ini kita lihat untuk misalnya butana. Di sini ada C-nya ada 4, jadi namanya butana. Kemudian ini untuk alkana di sini ada rantai panjangnya ada 3. Nah, sementara cabangnya berada pada C nomor 2, jadi namanya 2 metil propana. Nah, kemudian untuk alkena di sini ikatan rangkap 2-nya kita memberi nomor yang terendah. Jadi dia berada pada nomor 1. Jadi kita menghitung dari antara C dengan C. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Jadi ini berada pada nomor 1. Ada 5 atom C-nya. Jadi namanya 1 pentena. Nah, kemudian yang ini dia berada cabangnya berada pada nomor 3. Nah, bahwa aturannya harus nomor rangkapnya terendah. Jadi kita ambil dari perhitungan dari C yang di sebelah kiri. Jadi 1, 2, 3, cabangnya berada pada C nomor 3. Jadi namanya 3 metil 1 pentena. Nah, ini juga dia berada pada C nomor 2. Nah, kemudian untuk pentuna sama halnya dengan alkena, jadi rangkap 3 dihitung pada nomor terendah. Jadi dia berada pada nomor 1, jadi namanya 1 pentuna. Kenapa pentuna? Karena dia belum mempunyai 5 atom C. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita menghitung nomor terendah. Jadi untuk cabangnya 1, 2, 3, dia berada pada nomor 3. Jadi diingat perhitungan untuk rangkap kita menghitung pada yang terendah. Jadi jika kita menghitung harus melewati ikatan rangkap tiganya. Jadi 1, 2, 3. Jadi di sini cabangnya terikat pada C nomor 3. Jadi namanya 3 metil 1 butuna. Jadi 1 ini adalah dia berada pada ikatan rangkapnya berada pada nomor 1. Ya, jadi itu tadi beberapa cara-cara tata nama tentang senyawa hidrokarbon. Dalam hal ini adalah alkana, alkena dengan alkena. Jadi hidrokarbon jenuh, hidrokarbon tidak jenuh dengan hidrokarbon tidak jenuh rangkap 2 dengan rangkap 3. Jadi misalnya kita ini sedikit
latihan tentang materi yang tadi. Ya, namun sebelumnya kita masih latihan, kita lihat dulu di sini bahwasanya apa yang saya sampaikan apa bagus terdengar. Halo Pak Irwan. Iya Bu, bagus suaranya Bu. Lanjut saja Ge. Bagus. Lanjut saja Ge. Ya, sekarang kita latihan untuk soal materi yang tadi. Jadi misalnya kita lihat di sini nomor 1. Nah, misalnya di sini kita ada pertanyaan, misalnya tunjukkan jumlah atom primer, sekunder, tersier, dan quaterner pada senyawa. Jadi seperti yang tadi dijelaskan bahwasanya cutuna atau ikatan atau atom C itu tunjukkan atom C itu ada 4, yaitu primer, sekunder, tersier dengan quaterner. Nah, kita perhatikan di sini pada soal ini itu nampak bahwasanya kita lihat ada atom C primernya, ada atom C sekundernya, dan ada atom C tersier dan quaterner. Nah, di sini tadi dijelaskan bahwa primer berarti dia terikat pada satu atom C lainnya. Dia mengikat satu atom C lainnya. Kira-kira ada yang bisa jawab sebelum saya jelaskan? Kira-kira ada berapa atom C primer pada gambar ini? Artinya atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Dia hanya mengikat satu atom C lainnya. Bisa dijawab lewat chat. Kira-kira berapa atom C primernya yang pada gambar senyawa berikut. Jadi ulangi, atom C primer berarti atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Dia hanya terikat pada satu atom C. Kalau sekunder berarti dia hanya mengikat 2. Jadi sama halnya kalau kita duduk dalam satu bangku, kemudian dalam satu bangku itu ada orang di samping kanan kita satu orang, berarti kita adalah atom C primer karena yang ada di samping kiri kita hanya satu orang. Nah, berarti kita adalah atom C primer. Kemudian kalau misalnya kita duduk dan di samping kiri kanan kita berada 2 orang, nah kita adalah atom C sekunder karena ada orang di samping kiri kita dan di samping kanan kita. Jadi ada interaksi antara kiri dengan kanan kita. Nah, itu disebut dengan atom C sekunder. Kemudian atom C tersier berarti itu ada orang duduk di belakang kita. Berarti kita adalah atom C tersier. Kita berada di tengah. Berarti di kiri kanan kita dan di belakang kita ada 3 orang, ada masing-masing 1 orang. Kita sebagai atom C tersier. Nah, kemudian quaterner berarti kita duduk sebelah kiri kanan kita masing-masing 1 orang, di depan dengan di belakang kita masing-masing 1 orang. Nah, kita adalah atom C quaterner. Ya, bisa dipahami barangkali perbedaan antara Langsung ngajar. Nah, pada soal yang tadi yang termasuk atom primer yaitu pada nomor 1, ini nomor 1, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, dan nomor 11. Nampak bahwasanya dia mengikat satu atom C lainnya. Di sini ada nomor 1, nomor 7, nomor 8,
Kemudian yang berikutnya atom C3 berarti dia mengikat dua atom C lainnya. Nah, itu berada pada atom C nomor 3 dengan 6. Dia mengikat dua atom C lainnya. Kemudian tersier yaitu 4 dengan 5. Nomor C nomor 4 dengan C nomor 5. Kemudian kuaterner yaitu atom C nomor 2. Dia hanya memiliki di sini pada soal hanya satu atom C kuaterner yaitu C nomor 2. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Pasangan senyawa berikut yang merupakan hidrokarbon tidak jenuh. Nah, hidrokarbon tidak jenuh berarti kita melihat di sini apakah dia pada jawaban ini apakah dia termasuk alkena atau alkena, rangka 2 atau rangka 3. Kalau kita lihat di sini, tadi kan rumusnya kalau alkena adalah CnH2n tambah 2, kalau alkena CnH2n kurang 2. Nah, pada bagian A, kita lihat di sini C-nya 3 hanya 6. Berarti kalau C-nya 3, berarti N-nya 3. Berarti di sini terdapat 6. Berarti CnH2n. Tapi di sini C4H10 dia termasuk alkana. Deret alkana atau hidrokarbon jenuh, yaitu CnH2n. Nah, jadi ini bagian A tidak termasuk. Kemudian bagian B, C2H6. Nah, berarti N-nya di sini 2. Kalau 2, berarti kalau misalnya dia hidrokarbon tidak jenuh, misalnya rangkap 2, berarti harus CnH2n tambah 2. CnH2n. Nah, kalau dia 2, berarti 2 kali 2, 4. Nah, di sini dia dapat 6. Berarti dia tidak termasuk. C3H4, berarti N-nya 3. Nah, kalau kita pakai alkena, berarti dia harus CnH2n. Kalau 3, berarti harus di sini 6. Nah, kalau dia pakai alkena, berarti CnH2n kurang 2. Berarti harus 2 kali 3, 6 dikurangi 2. Berarti harus di situ, di sini alkena ya. Nah, selanjutnya, untuk bagian C, C4H8 berarti N-nya 4. Nah, E4 berarti 8, berarti 2 kali 4, 8. Berarti dia termasuk hidrokarbon tidak jenuh. Kalau C3H8 berarti harus N-nya 3. Berarti 2 kali 3, 6. Kalau ditambah 2 berarti harus 8. Tapi di sini adalah alkana, bukan termasuk hidrokarbon tidak jenuh. Nah, kemudian C3H6. 3 berarti dia termasuk alkena. Nah, sementara ini kalau C2H6 berarti dia harus alkana, bukan hidrokarbon tidak jenuh. Nah, sekarang yang terakhir kita lihat C4H6. C4H6 berarti di sini 4 C-nya. Kalau 4 N-nya berarti 2 kali 4, 8 dikurangi 2 berarti 6. Berarti dia termasuk alkena, hidrokarbon tidak jenuh. Kemudian C2H4 berarti N-nya 2, berarti CnH2n 2 kali 2, 4. Berarti dia termasuk senyawa hidrokarbon tidak jenuh. Berarti bagian E adalah merupakan hidrokarbon tidak jenuh karena pasangan ini keduanya merupakan hidrokarbon tidak jenuh. Sementara bagian A, C, B, dan D itu gabungan antara hidrokarbon tidak jenuh dengan hidrokarbon jenuh dengan tidak jenuh. Jadi mempunyai gabungan. Nah, ini pembahasannya tentang jawaban tadi. Jadi untuk pertanyaan ini dalam mencari apakah hidrokarbon tidak jenuh atau tidak jenuh pada pilihan alternatif ini, kita harus mencari satu-satu dan memakai rumus dari masing-masing hidrokarbon jenuh dengan tidak jenuh. Selanjutnya kita lihat nomor yang terakhir soal latihan kita.
Nah, dalam pemberian tata nama, misalnya ada senyawa seperti ini. Kita disuruh di sini memberi nama untuk senyawa berikut ini dengan melihat pilihan daripada pilihan berikut ini A, B, C, D, E. Nah, di sini kita lihat pertama, langkah pertama seperti aturan tadi, kita harus menghitung rantai yang terpanjang. Kita menghitung yang terpanjang. Jadi mencari rantai yang terpanjang. Jadi pertama kita menghitung, kalau misalnya dari sini sampai ke bawah, dia hanya berada pada 5 atau C. Kalau ini lurus dan tambah naik, berarti dia berada pada 6. Berarti dia termasuk rantai terpanjang. Rantai terpanjang adalah merupakan rantai utama, di mana di sini kita lihat atom C-nya ada 6. Berarti atom C6 itu sesuai tabel tadi, dia adalah heksana. Nah, selanjutnya kita melihat cabangnya ini adalah cabang 1C, cabang yang kedua juga 1C. Kita menghitung pada nomor yang terkecil. Kalau kita menghitung dari atas, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rantai cabang pertama dia berada pada nomor 3. Kalau kita menghitung dari kiri, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini berada pada C nomor 2. Kita ambil yang terendah. Yang terendah berarti cabangnya ini berada pada C nomor 2 dengan C nomor 4. Ada cabangnya 2 dengan rumus yang sama. 1C namanya metil. Jadi karena dia berada pada nomor 3, berarti dia berada pada C nomor 2 dengan nomor 4. Jadi namanya 2,4. Ada 2 berarti pakai awalan di. Jadi dimetil. Nah, kemudian rantai utamanya ada 6, namanya heksana. Jadi namanya ini adalah 2,4 dimetil heksana. Jadi ini jawabannya. Jadi itu cara penentuannya. Kita menentukan mana rantai yang utama, kemudian kita menghitung nomor cabangnya pada nomor yang paling rendah. Kalau kita melihat apakah cabangnya itu sama, kalau sama kita memberi awalan di. Kalau kita memberi awalan di 4 adalah tetra, 5 pendarat. Nah, kita memberi awal. Tapi kalau seperti tadi, kalau misalnya dia berbeda, kita memberi nama sesuai urutan abjad. Nah, jadi untuk yang ini adalah jawabannya adalah 2,4 dimetil heksana. Jadi jawabannya adalah C. Oh, maaf Ibu. Halo. Halo, Pak. Oke, waktunya ya Bu ya. Ya. Waktunya sudah selesai Pak. Ya itu tadi sudah selesai sampai video latihannya. Ini lagi. Nah, itulah tadi materi tentang hidrokarbon, membahas tentang struktur senyawa hidrokarbon yang berikatan antara satu atom C lainnya. Ya, demikian Pak Irwan. Ya, oke. Terima kasih Bu untuk materinya hari ini, sangat bagus sekali. Kita belajar yang namanya kimia, temanya hidrokarbon. Nah, ini belajar senyawa hidrokarbon yang tersusun dari unsur hidrogen dan karbon. Ini sangat menarik sekali. Nanti videonya bisa di-share di YouTube untuk dibuka beberapa teman yang mungkin bisa belajar, yang mungkin tidak bisa mengikuti, nanti bisa gabung di link YouTube-nya Bu Zainab ini. Saya terima kasih sekali dengan kehadiran peserta pada pagi hari ini yang telah menyempatkan waktu untuk belajar bareng terkait dengan materi kimia SMK kelas 10 ini. Oke, terima kasih, gitu saja. Karena waktu yang sudah mendekati habis, mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab.
Oke, monggo ini untuk bisa bertanya kepada Ibu Zainab dengan sekarang modem ini akan saya hidupkan. Monggo. All participants are unmuted. Monggo bisa ada yang ditanyakan mungkin dari Bapak Ibu dan anak-anak yang sangat bagus sekali se-Indonesia ini. Monggo. Monggo silakan untuk bisa gabung di sesi ini, bisa bertanya untuk terkait dengan materi hidrokarbon di pelajaran dunia kelas 10 SMK ya. Monggo silakan bisa gabung untuk bertanya di dalam sesi tanya jawab ini. Monggo silakan anak-anak, silakan. Nampaknya ada habis ini ya Bu ya pesertanya ya Bu. Iya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Anita Sukarina. Oke. Untuk etil dan metil didahulukan mana dulu Bu? Monggo Ibu. Kenapa Pak? Belum? Untuk etil dan metil didahulukan mana dulu Bu? Misal etil di nomor 3 dan metil di nomor 2. Nah ini pertanyaan Bu. Oh iya. Oke, didahulukan yang mana dulu? Menjawab Pak? Oke, langsung saja monggo. Ya. Ya, jadi di sini untuk etil dengan metil kan ada cabang, dia merupakan cabang. Nah, kalau dia urutan aturan bahwasanya harus sesuai dengan abjad. Jadi dia harus didahulukan dulu etilnya baru metilnya. Jadi walaupun dia berada pada nomor tinggi, tapi dia kita perhatikan urutan abjadnya. Jadi etil baru metil. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apakah dia rangkaian panjangnya berapa, baru kita menghitung dia berada di mana, lalu kita memulai dari huruf sesuai abjad. Jadi etil baru metil. Itu Pak. Oke, itu Ge. Mungkin yang bertanya tadi. Oke, jadi yang ditanyakan tadi terkait dengan penamaan etil dulu atau metil dulu. Nah itu tadi sudah dipaparkan oleh Bu Zainab terkait dengan materi kita, sangat menarik sekali materi kita hari ini. Mungkin ada yang masih ditanyakan lagi? Karena tinggal kita bertiga ini Bu Zainab. Iya. Tadinya berapa ya Pak ya? Ada sekitar 15-an anggota peserta. Ini sudah pada lab karena mungkin kesibukan masing-masing. Itu Bapak Ibu juga anak-anak semua yang hadir ini memang biasanya bentrok dengan jadwal yang lain. Itu Ge? Iya. Masih ada waktu 3 menit. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Jangan lupa untuk mengisi absensi. Terima kasih atas nama Anita. Ini saya tidak tahu apakah ini Bapak Ibu guru atau mungkin dari anak-anak se-Indonesia siswa yang sangat hebat sekali karena kondisi wabah COVID-19 ini memang sangat menghambat sekali pendidikan, maka salah satu caranya kita harus melakukan video conference ini supaya kita masih bisa kalau Bapak Ibu guru masih bisa mengajar dan anak masih bisa dapat materi yang harusnya disampaikan, karena dengan adanya video ini sangat membantu sekali. Itu monggo, masih 2 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Monggo. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa bertanya ya Bu ya. Ya. Nah ini saya bertanya Ibu karena saya ini basic dari multimedia. Mungkin kalau kimia itu saya dulu dari SMA ya Bu, dari SMA memang kesulitan untuk menerima mata pelajaran kimia. Entah itu di awalnya memang saya
nggak mood dengan yang namanya kimia atau gimana. Nah ini saya mau bertanya, sebetulnya hidrokarbon ya, di materi ini itu kan Ibu menyampaikan tersusun dari unsur hidrogen dan karbon. Nah ini sebetulnya apa sih hidrogen dan karbon itu? Oke, gitu Bu. Ya Pak. Oke. Jadi pada umumnya senyawa kan di alam ini kan terbagi dua, ada organik dan ada anorganik. Kalau organik berarti dia berasal dari makhluk hidup. Kalau anorganik berarti dia berasal dari benda-benda mati atau makhluk tak hidup. Nah, pada umumnya senyawa hidrokarbon berarti unsur-unsur yang terdiri atas unsur karbon dengan hidrogen. Nah, pada dasarnya di alam ini banyak yang berasal dari unsur-unsur karbon dengan hidrogen. Jadi seperti yang kita biasa pakai untuk bahan bakarnya seperti gas alam, ya itu semua adalah merupakan bagian daripada senyawa hidrokarbon. Nah karena sangat banyak itu di alam sehingga dia mampu berbicara antara satu atomsi dengan atomsi. Jadi karbon monoksida adalah yang mana pertama. Jadi dia merupakan satu Gitu. Oke. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya. Ini saya jadi agak lebih tahu terkait dengan hidrokarbon ini. Oke. Karena waktunya sudah habis, jadwalnya jam 10 WIB itu sudah selesai kalau di tempat budaya. Nanti jam 11 ya Bu ya? Iya. Oke, tepat 1 jam sama Wita ya. Oke. Gitu saja, saya mengucapkan terima kasih kepada peserta, baik itu Bapak Ibu guru se-Indonesia juga anak-anak siswa SMK kelas 10 khususnya se-Indonesia juga, ini sangat luar biasa sekali. Saya cukupkan, kita ketemu di sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.